Assalamualaikum Bu Adiani. Waalaikumsalam Pak Ali. Selamat pagi sehat Ibu. Alhamdulillah baik sehat. Bagaimana Pak Ali? Alhamdulillah. Gimana apa yang dikerjakan hari ini? Tadi baru mengantar siswa Pak dengan Pak Dede. Saya mengganggu waktunya Pak Ali Pak. Tak masalah. Sudah tugas saya. Hanya mau mengajarkan kopi. Iya Pak. Hari ini saya akan coaching bersama saya. Sebelum melakukan kegiatan observasi itu, ada baiknya saya menyampaikan lebih dahulu tentang rubrik. Siap Pak. Rubrik penilaian proses coaching hari ini. Kaitannya dengan mengamati coach dan coaching, kemudian menilai apakah coach itu sudah membuat pertanyaan yang berbobot sesuai kita atau tidak. Berikutnya juga cara coach menyampaikan pertanyaan tersebut direspon bagaimana oleh coach. Kan di situ ada proses pencitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga prinsip-prinsip coachingnya itu kan kita harus sama-sama. Sebelum dimulai, izinkan saya ingin bertanya beberapa. Oke. Yang pertama, Ibu, ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke Pak, dari ketiga kompetensi yang ada, saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan itu berarah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan baik. Silakan saja dengan Bagian yang mana yang paling Ibu untuk lebih ditingkatkan potensinya untuk saya? ya, saya mohon bantuannya Pak Ali nanti membantu mengamati di proses nanti pada poin mengajukan pertanyaan tersebut. Sekarang setelah Ibu memilih itu, proses itu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini harapannya? Iya Pak, harapannya itu mengarah kepada diri saya sebagai coach. Saya berharap ketika nanti proses coaching saya bisa membantu rekan saya sebagai coaching untuk menggali potensi yang ada pada rekan saya. Sedangkan di pihak coaching sama harapannya nanti coaching ini mendapatkan kesan yang teman, kemudian percaya, sehingga nanti dari saya ini beliau ini bisa dengan tugas menunjukkan apa yang diinformasikannya. Berarti tujuannya ingin sama-sama bergerak. Iya, Sudah, silakan dipanggil coachingnya Ibu kan? oke, siap. Nah, saya minta Ya, Pak. monggo silakan. Pak Fendi, monggo Pak Fendi bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana katanya Pak Fendi? Alhamdulillah sehat Bu Ayani. Ya, sudah selesai mengajarnya. Gimana sudah ini sampai sana? Ada sesuatu ya, jadi tidak meninggalkan anak-anak ya Pak ya. Iya. Ya, begini Pak Fendi, saya Pak mendengar Pak Fendi ini kemarin kan katanya ingin bincang-bincang dengan saya, Iya. menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Fendi, apa yang Pak Fendi ceritakan ya kepada saya. Saya terakhir itu mendapat keluhan dari guru kebetulan yang mengajar di kelas saya di kelas 8E. Saya sendiri sebagai wali kelasnya itu sering mendapat keluhan itu, terutama yang ibu guru yang ngajar di kelas 8E pada hari Jumat. Ya, di jam pertama itu. Nah, itu mengenai masalah anak ini. Anak-anak ini ya. Sebelum Pak Fendi menyampaikan persoalan Pak Fendi, saya ingin Pak Fendi menyampaikan harapan Pak Fendi kita ini dengan bincang ini apa ini tujuan dan harapan
kasih solusi ke saya dari gimana cara memikirkan ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Fendi. Mohon maaf tadi saya sempat potong karena supaya kita itu punya kesepakatan Pak Fendi itu punya arah pembicaraan kita. Jadi tujuan Pak Fendi ingin Pak Fendi bisa dengan sharing ini muncul gagasan-gagasan yang kemudian bisa membantu bersama Pak Fendi. Oke. Menurut Pak Fendi, Pak Fendi sudah menyampaikan tujuannya kan. Seberapa penting sih tujuan yang Pak Fendi rasakan untuk Pak Fendi mengatasi permasalahan ini? Bagi Bapak Ini dari yang menurut saya ini sangat penting untuk karena permasalahan ini juga menyangkut anak-anak ke depannya. Jadi saya harap ini nanti setelah saya ngobrol sama Bu Aryani nanti masalah ini bisa segera tertangani. Oke, mudah-mudahan ya Pak Fendi. Baik Pak, ini mengarah kepada persoalan ya Pak ya, kita dari persoalan Pak Fendi dari apa yang Pak Fendi sampaikan. Kira-kira bagaimana ini Pak Fendi mengukur kekuatan Pak Fendi dalam nanti Pak Fendi mencapai tujuan yang sudah Pak Fendi sampaikan. Jadi kan permasalahannya ini mengenai kesadaran anak ya, terutama tentang kedisiplinan anak dalam peduli tentang lingkungan sekitar, terutama tentang kebersihan kelas itu. Karena anak-anak itu di hari Jumat itu jarang melakukan piket, kegiatan piket, karena anak mendapatkan piketnya hari Jumat itu libur. Jadi dengan kekuatan yang saya miliki ini, mudah-mudahan anak ini nanti bisa sadar ya, dan menumbuhkan budaya positif atau yang disiplin positif tentang kebersihan itu bisa terbangun. Jadi saya berusaha untuk mengkomunikasikan ini kepada anak-anak. Kalau ibu tadi tanya posisi saya di nilai mungkin masih di angka 6 gitu. Masih di angka 6. Iya. Dan tadi dari Pak Fendi memposisikan Pak Fendi di nilai 6 gitu. Kira-kira Pak Fendi apa merasa ada kendala-kendala yang bakal Pak Fendi temui? Kendalanya mungkin itu sementara selama ini kan saya mengkomunikasikan ke anak itu ini tidak apa itu tidak secara kontinu gitu ya. Jadi ini kendalanya saya itu agak setiap pagi masuk ke kelas gitu ya, menemui anak-anak gitu. Jadi kendalanya Pak Fendi masih belum bisa memastikan apakah bisa setiap hari untuk mengingatkan dari hal itu Pak Fendi mengetahui kira-kira kendalanya itu. Strategi apa ini yang nanti dapat Pak Fendi jalani untuk kendala-kendala yang Bapak hadapi agar tujuan yang Pak Fendi inginkan untuk mencapai? Strategi yang mungkin nanti saya lakukan dalam komunikasi, tadi saya bicara tentang kekuatan saya dalam komunikasi. Saya akan mengkomunikasikan ya kepada terutama guru-guru yang mengajar di kelas 8T itu, terutama yang guru bahasa Indonesia kebetulan yang mengajar di jam pertama itu. Nanti saya akan komunikasikan kepada beliau serta terus-menerus mengingatkan kepada anak-anak untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi Pak Fendi sudah mulai punya gambaran ya tentang apa, strategi apa yang bakal Pak Fendi lakukan. Jadi dengan
tidak disepakati, nah, itu mungkin jadi kurang keberhasilan saya. Jadi saya merasa puas, merasa lega kalau anak-anak itu sudah tumbuh kesadaran diri tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu diperintah. Tidak ada turunan Iya. dari guru-guru ya Pak ya. Oke, baik. Nah, seandainya nih Pak kita berada nih, ketika strategi itu sudah Bapak jalankan ini, kira-kira Bapak bisa memperkirakan nilai yang Bapak bisa raih dari yang awal tadi 6 ya Pak ya. Itu Iya. target Pak Fendi ini berapa? Nanti kira-kira. Artinya kalau saya bisa mencapai angka 9,5 itu sudah Sudah merasa puas puas bagi ya diri gitu ya saya. Pak ya. Iya. Jadi targetnya Pak Fendi dari posisi awal itu 6, harapannya Pak Fendi bisa meraih angka posisi 9 Iya. ya. Artinya anak-anak itu sudah sadar berarti ya. Dan apa perlu diperintah, diingatkan. Tidak perlu lagi ya sudah ada tumbuh. Iya. Nah, oke. Untuk bisa mencapai itu, kira-kira komitmen apa nih yang akan Pak Fendi lakukan agar tujuan Pak Fendi ini secara benar bisa dilakukan komitmen dari Bapak? Ya, tentunya setelah saya ngobrol dengan Bu Aryani, saya akan menjaga komitmen saya untuk melakukan aksi ini. Yang pertama yang saya lakukan pasti akan mengkomunikasikan terus menerus kepada anak-anak ya, menggunakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu komitmen saya. Pak Fendi ajak untuk أشهد أن memberikan motivasi. أشهد أن لا إله إلا الله Fendi bisa. أشهد أن محمد رسول الله Pak Fendi sudah أشهد أن محمد رسول الله Kan solusi yang حي على الصلاة Semangat ya Pak ya, saya Ya, tunggu beritanya. ya, Terima kasih Pak Fendi. Waktu berapa ya? Ya, Bu Aryani setelah Oke, Pak Andi. proses voting, saya lihatnya kok sangat menarik sekali ya kalau perjalanan Bapak yang diikuti tadi dengan itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu sampaikan sama saya di awal. Ini Pak, alhamdulillah Pak, proses OJS sudah saya jalani. Saya Pak Fendi, dari saya mengerti tadi Pak, apa yang disepakati di awal Pak untuk penilaian dan kali ini saya sudah melakukan proses coaching melalui 2 arah. Saya Pak Fendi, saya memberikan kesempatan kepada Pak Fendi untuk
Jadi ibu sudah membuat penilaian yang seperti itu ya. Jadi perasaan ibu setelah melakukan coaching dari awal berarti sudah merasa berkembang bersama itu tadi sudah. Iya Bapak, kalau berkaitan dengan kompetensi yang saya harapkan jadi walaupun saya merasa sudah bisa mengendali, tapi saya harus sadar bahwa itu tidak boleh membuat saya merasa kuat. Saya harus tetap termotivasi dan saya menganggap bahwa apa yang sudah saya lakukan itu belum cukup terpuaskan. Terus motivasi. Kan sudah merasa ada beban keinginan itu. Siap. Oke, setelah saya mengamati tadi, kira-kira apakah saya boleh menyampaikan pengamatan saya? Siap Pak. Oke. Jadi momen yang Nah, agak ditunggu Mas ya. Oke. dulu ya Bapak. Oke, yang pertama saya sampaikan yang baik-baik. Baik. Oke, yang pertama dari awal pada saat ibu dan Pak siapa tadi? Pak Fendi. Oh Pak Fendi, rekannya Pak Fendi. Siap Oke. Pak. Itu percakapan sudah terjadi dua arah. Ibu sudah membuat suasana yang nyaman, membuat Pak Fendi merasa percaya sama kepada ibu sebagai bosnya. Jadi Pak Fendi dengan tidak ada yang tutupi masalah itu keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya, coach mampu melayani coaching sesuai harapan coaching dengan bahasa yang luas. Jadi ibu tadi, mohon maaf, ibu suaranya bagi saya sudah terlalu lembut. Iya enak sekali, saya menikmati juga itu sebagai supervisor dan juga lugas yang bisa bertele-tele gitu. Jadi saya kira pertanyaan yang disampaikan tidak membuat coach itu berpikir keras, tidak membuat bingung, yang bagusnya. Yang ketiga, ibu sudah sebagai coach mengidentifikasi masalah dan menggali potensi dari coach. Pertanyaan berbobot kaitannya dengan yang pertama itu kan ada profesi, tujuan umum saya sudah anggap tercapai. Kemudian yang identifikasi enggak saya anggap sudah tercapai. Rencana aksi itu bertanya strategi dan semacamnya itu juga sudah tercapai. Kemudian untuk tanggung jawab sudah tercapai dengan cepat. Oke. Yang kelima, coach mampu memotivasi coaching dengan menunjukkan indikator keberhasilan. Jadi tadi Pak Fendi sudah menyatakan indikatornya bagaimana. Dia kan bertanya solusi kok. Ternyata solusinya dari dia sendiri, ya kan? Dan juga mampu menyampaikan indikator dari dia sendiri juga. Jadi percakapan ini sudah dianggap berhasil menurut saya. Karena sudah menimbulkan solusi bukan dari faktor eksternal. Dia memulai dari dirinya internal. Kemudian yang saya garis bawahi di sini, ibu tadi masalah tanggung jawab kan sudah saya sampaikan tadi. Tanggung jawab sudah tercapai dengan catatan ibu hanya kurang satu poin, masalah di kontinuitas dan konsistensi. Jadi ibu lupa bagaimana Pak Fendi itu melakukan secara kontinu dan konsistensinya ibu lupa untuk menyampaikan. Untuk bertanya dengan siapa yang lain-lain yang selebihnya itu sudah. Jadi itu yang jadi itu kurang lebihnya mohon maaf atas ini bukan koreksi sebagai masukan. Silakan ibu kembali bekerja. Ya, bagaimana? Keramannya saya sih sebenarnya ada kompetensi yang saya bisa kembangkan ke depannya. Jadi tadi terima kasih masukannya Pak Alif. Betul, kadang-kadang apa yang sudah karena akan kemudian yang Pak. Jadi itu yang saya rasakan ada hal yang harus
juga mohon maaf ya. Iya, siap Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif lupa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat ya. alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Ini Pak Budi sebelum kita melakukan supervisi, saya akan menyampaikan rubrik penilaian, jadi ya kita nanti akan diskusi tentang rubrik penilaian sesuai dengan prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi dari orang tersebut. Pak Budi sudah siap? Siap, siap. Pak Bud, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Dari 3 kompetensi yang kami inginkan ada 2 Bapak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Ya. Terus bagian kompetensi mana yang ingin saya amati? Dari kedua kompetensi itu saya ingin mendalami atau memaksimalkan apa nanti yaitu kita mendengarkan dengan aktif. Bagian mendengarkan dengan aktif, Ya. Terus dari situ nanti apa indikator ketercapaian? Ya, indikator lainnya yaitu bagaimana nanti coachingnya itu akan memberikan nilai mana perubahan dari setelah kami coaching lewat. Ada suatu perubahan yang Ya, ada perubahan dari apa nanti yang akan kami coachingkan itu Pak. itu dari harapan Pak Bud ya. Ya, itu harapan kami ya, yang saya harapkan bagaimana nanti proses coaching itu akan meningkatkan dari coaching itu sendiri. Nanti Pak Bud silahkan ya melakukan coachingnya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, Silakan memanggil. Buat, silakan buat. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oh, ya. Ini katanya ada yang mau dibicarakan dari kita. Ada apa ini Bu? Iya, waktu saya kemarin kan sudah janji sama Ya. Pak Alif, ketemuin Ya. ngobrol dengan Bapak. Ya. Ini ada persoalan Pak di kelas. Saya kan pengajar kelas 11 IPK Pak. Nah, sebelum pelajaran saya itu Pak itu ada pelajaran praktek Pak. Oh. Nah, setelah pelajaran praktek kan agak sulit Pak mau Iya. mendiskusikan anak-anak. Saya ingin sering lah dengan Pak Alif berkaitan dengan pelajaran saya Pak. Ya, permasalahan yang Dan bisa juga kondisi anak Pak Budi itu saat mereka itu selesai pelajaran ya Pak ya, mereka kan di luar ya Pak, Betul, di betul, betul, lapangan, betul. otomatis mereka masih Wajar, wajar, ya. ya di order Pak, di salon gitu. Ya, betul. Saat mereka masuk ke kelas, saya lihat mereka itu sudah pada posisi kelelahan Pak, ada yang tidur-tiduran, kemudian ada yang bahkan masih di kantin Pak, jajan, minum lah. Saya kan mau memulai pelajaran agak ribet kan Pak. Aduh, saya gimana panggil masuk. Akhirnya saya ikut Pak. Saya nggak bisa mengkondisi kelas gitu Pak. Itu permasalahannya Pak. Ya. Dari yang bisa kami ambil
keduanya ini tentang manajemen kelas dulu ya. Iya Pak, tentang manajemen kelas ini Pak. Saya, Bagaimana kondisikan iya betul Pak, kelas yang tidak kondusif gitu Pak. dari Iya, kalau berbicara kekuatan ya Pak ya, jujur saya di kelas 11 ini kan baru kenal ya Pak ya, baru kenal, terus saya memang belum banyak chemistry Pak dengan anak-anak awal-awal itu kan masih kegiatan PLK, terus masih kegiatan kemerdekaan, terus kegiatan P5, yang begini, jadi chemistry-nya itu nggak dapat Pak, jadi saya kalau berbicara kekuatan saya masih belum banyak memposisikan saya memiliki kekuatan yang praktis untuk pengkondisian itu Pak. Kalau di rentang nilai itu paling 50. oh gitu ya, waduh ya 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 ya. 50. Ya. Iya Pak. Ya, ya, ya. Saya merasa belum punya kekuatan. Ya, ya. Dari tadi kan sudah tahu ada masalahnya. Mungkin Iya, gitu Pak. Nanti saya berharap kondisi itu ada perubahan gitu. Oh, iya. Ada perubahan sikap dari anak-anak. Ya, akhirnya dengan perubahan sikap itu situasi itu lebih kondusif gitu Pak. Jadi ada perubahan sikap ya Pak. Ada ya perubahan sikap berubah dari yang semeraut Ya, itu betul. menjadi tertib gitu loh Pak. Jadi harapan saya itu Pak. mungkin ini apa yang ya mungkin dari indikator pencapaian yang telah Ibu sampaikan, mungkin strategi yang mungkin ya mungkin dari pikiran sedikit mungkin ada pemikiran mungkin Strategi saya Pak setelah saya ngomong ya Pak Ya. Pak Budi ya Pak. Satu mungkin Pak saya bakal menemui wali kelas Pak. itu. Saya akan temui wali kelasnya. Dan kebetulan ya Pak ya wali kelasnya itu mengajar di Pramuti. Pasti dulu. Pas ya Pak ya. Jadi saya Pak baru kepikiran ya Pak. Jadi pengajar Pramuti bakal saya ceritakan Ya. apa kondisi saya, kesulitan saya, dan harapan nanti wali kelas ini saya bakal ajak gimana caranya anak-anak ini sebelum pelajaran saya itu sudah kondusif gitu. Ada Sudah jeda, siap, ya, ada ya. jeda, ada Tapi pas, ya, ya, ya. pas. Harapannya kalau misal nih Pak ya kan jam pertama sampai jam keempat ya, Ya. Pak ya. Nah sebelum berakhirnya jam keempat itu sudah ada waktu untuk mereka bersih-bersih diri, istirahat gitu loh Pak. Mungkin itu yang pertama nih Pak. Kemudian yang kedua, saya bakal menemui dari pihak kurikulum Pak. Oh ya, belum ya. Ya tapi entah ya Pak, boleh. Ini harapan saya itu saya rasa mau terrealisasi atau enggak, karena kan saya berharap nanti ke kurikulum saya menyampaikan apakah kondisi ini tidak bisa diganti gitu Ya. Pak, jadwalnya kalau jam Akan ambil duluan. iya ada tim dulu baru tertib gitu. Tapi saya juga agak ragu Pak ini bisa dilakukan tidak, karena kan sulit ya Pak yang Ya, ya. mengubah jadwal. Ini paling tidak saya menyampaikan lah Pak, bisa jadi pertimbangan gitu ya Pak ya. Jadi itu dulu Pak, dua strategi itu yang Ya. saya lakukan. Ya. Oh iya Pak, lagi ada satu Pak. Barangkali saya akan Pak, mengkaji ulang gitu Pak. Ya. Kesepakatan di kelas. Jadi kesepakatan di kelas saya bakal coba cek kembali karena sifatnya itu kan ya Pak ya, situasi yang baru ditemukan ya Pak ya. Dan barangkali akan mau bicarakan kesepakatan dengan anak-anak. Mungkin dengan ketua kepengurusan nama dari komunitas karena mungkin ini Iya, benar Pak. Jadi harapan saya sih itu sekaligus nih Pak, Ya. sekaligus dengan para program ya Pak ya. Iya, ya, dengan para program saya
dari SOP tingkatan. ya bagaimana setelah pembelajaran praktek gitu ya Ya, Pak. kan kemungkinan tidak cuma UR yang mengalami kan, Iya, kemungkinan. iya betul betul Pak. Betul. Sehingga nanti kebijakannya kebijakan umum dari masyarakat. Iya Pak, saya pastikan saya akan berkoordinasi dengan bagian program yang hanya siap iya Pak. Saya kira apa yang UR rencanakan, apa yang UR ya langkah-langkahnya cukup strategis karena mulai dari wali kelas, laptop, guru dan sekarang kelas ya anaknya juga harus Iya. ini anaknya ini yang harus Didisiplinkan disiplinkan dulu ya karena dengan anaknya kemungkinan akan lebih apa Saya juga ya Pak. iya betul ya Iya, oh iya juga ya. iya Saya juga harus Ya, harus ya, ya. juga melakukan sebuah Melakukan. perubahan gitu Iya. ya Pak. Tapi kan awal sebelum sebelum ada sekarang kan sudah mulai ada nama-nama solusinya ya. Iya, iya. Nah, dengan rencana yang tadi ini kalau kita tadi awal itu 5, sekarang kalau sudah ada rencana seperti itu kira-kira nanti potensi skala pencapaian berapa ya? Saya optimis Pak. Saya bakal coba pastikan setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan rekan-rekan saya 8 ya Pak ya? 8 dulu Pak. Nanti kalau mau mencapai angka sempurna itu saya mungkin perlu ngomong lagi ya Pak. Mungkin bisa menggali apa nih? Kekurangannya apa lagi? Ya, Pak. Sementara di posisi 8 aja di dari sekian yang mengatur dalam bagaimana melancarkan kegiatan ini kan tidak mungkin berjalan sendiri ya kebijakan ini kan harus dibantu dengan semua pihak. Iya, saya berharap saya nanti yang membantu saya mengingatkan ya Pak. Yang pasti yang pertama diri saya Pak, kemudian dari saya, kemudian dari teman-teman sejawat, di sini saya meminta bantuan dan dukungan dari wali kelas, kemudian tadi Pak Menteri juga mengingatkan juga yang produktif dari para program, produktif dan juga dari satu ya pihak sekolah ya Pak ya, dari sini posisi dari guru, jadi pihak-pihak itu yang nanti bakal saya ajak untuk sekaligus mengingatkan saya Pak tujuan saya. Berarti dari guru, dari adik kelas, karena mereka ini tidak akan bisa belanjakan ya karena kebijakan ini sama kayak permasalahan ini mungkin tidak bukan Iya Pak. alam sendiri, kemungkinan juga dialami oleh teman-teman yang lain. Ya yang pasti Pak, saya sudah mulai terbuka pikiran saya. Saya antusias sekali nih Pak mau melakukan apa yang saya rencanakan tadi. Dan saya sebenarnya menyampaikan terima kasih nih Pak Menteri. Sudah membukakan pikiran saya. Ya. Yang penting kan nanti ada follow-up-nya. Iya. Kita Saya sama bakal ketemu Pak Menteri lagi. Ya. Untuk Pak, saya kayaknya Sampai berapa ya? Bisa ini kayaknya Pak dengan strategi yang berbeda. Yang mungkin kita nanti bisa ketemu untuk mungkin ada ya Saya apa nanti informasikan ya, Pak Menteri ya. ya Pak nih. Siap. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak.
sudah selesai juga Pak ya. Bagaimana perasaannya Pak Bud setelah melakukan coaching ini? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, dengan coaching yang saya ikuti ini apa? Lega ya Pak? Ya, Lega sudah. Melakukan coaching. Nah, ini kita diskusi sebentar ya. Bagaimana Pak Bud menilai performa Pak Bud ini? Kalau saya Pak, memang saya kalau berkomunikasi agak kadang-kadang agak kurang. Kalau kadang-kadang mikirnya terlalu mikir gitu Pak. Kalau dia agak susah gitu. Apa yang buat Pak Bud menilai? Ya mungkin belum Biasa. 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 Jadi dengan terbiasa melakukan coaching, Ya, dengan sendirinya Pak Bud. Ya. Lancar dalam komunikasi. Pak Bud, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Ya, bisa. Ya. Secara keseluruhan sudah bagus Pak Bud ya. Terutama Pak Bud tadi ingin mengembangkan tentang ini ya, mendengar secara aktif ya. Pak Bud sudah melakukannya dengan baik ya, mengikuti teknik yang mendengarkan dengan rasa ya. Pak Bud tadi menanyakan ke coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya. Kemudian menggugah keingintahuan ya, rasa ingin tahunya ya. Dan mampu menghargai coaching ya, yang tidak berasumsi atau melabeli ya. Dan mengekspor beberapa pertanyaan dari pertanyaan dengan baik ya. Fokus tadi bukan tentang solusi yang didapatkan atau yang diperoleh dari si coaching itu sendiri. Nah, namun ada sedikit yang perlu mungkin dikuatkan lagi Pak Bud ya, dikembangkan lagi. Sama sesuai dengan penilaian saya tadi, terutama yang tentang komunikasi dalam komunikasi yang lancar. Tapi dalam hal menggali pertanyaan sudah bagus Ya, kadang-kadang mau tanya sih ini nggak nyambung antara. Jadi pertanyaan yang berasal dari coaching Ya. ya. Kemudian apa yang menjadi rencana ke depan Pak Budi selanjutnya? Ya, rencana kita ya ini ya ingin memberikan opsi terhadap teman-teman ya, jadi juga kami juga bisa belajar sebenarnya karena dengan opsi itu kami juga belajar, opsi juga belajar. Oh, tidak. Sering banyaknya coaching kita lebih banyak memahami. Iya, dengan sering berlatih, melakukan coaching dengan redaksi Jawa, ya, bahkan bisa dengan murid, betul. Itu nanti akan dengan sendirinya alur tirta itu akan berjalan. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang Pak Budi ingin kembangkan kembali? Memang potensinya yang setelah kami tadi yaitu tentang dengan aktif ya, selanjutnya mungkin kami bertanyakan yang lain. Oh, pertanyaan yang mengajukan pertanyaan bobot itu ya. Kalau itu tapi kami pertama harus mendengarkan dulu. Iya.
Baik Pak Budi, ini hasil pengamatan ini sudah saya catat ya dalam form isi. Mudah-mudahan ya nanti ke depan Pak Budi terus berlatih melakukan uji konsisten. Dari hasil ngobrol kita ini, diskusi kita ini, kira-kira apa yang bisa diperoleh dari kegiatan seperti ini? Ya, kegiatannya bisa membuat kami tahu. Ya, intinya kan dengan seperti ini, apa yang saya kerjakan akan ketahuan. Selama ini kan tidak tahu. Kami nilai ada kesalahan bisa tahu. Kesalahannya di mana? Kesalahan terus diperbaiki. Ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Bud ya sudah kesempatan kita supervisi ya. Mudah-mudahan ya, nanti ke depan terus lanjut ya. Terima kasih Pak Bud. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Saya minta terima kasihnya. Sama-sama. Oke, matiin ini. Aku nggak matiin ini. Aku nggak tahu yang mana matiin. Aku tak tahu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Mana kabarnya ini? Luar biasa. Bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Ali. Ya. Ya, saya mohon kan tadi sudah konsultasi sama kepala sekolah itu ya. Iya. Untuk bantuan Ibu. Hmm? Untuk saya kan mau melaksanakan coaching. Iya. Untuk bantuan Ibu untuk bagaimana mengobservasi. Iya, siap Pak Ali. Jadi sudah saya tidak mendapatkan kasus seperti itu. Maka sebelum kita masuk ke proses coaching ya Pak ya, kita diskusi dahulu apa-apa yang perlu kita sepakati berkaitan dengan penilaiannya. Siap. Jadi nanti saya akan mengamati Pak Alif sebagai coach, kemudian dengan Pak Alif sebagai coaching untuk saya nilai apakah Bapak sudah melakukan sesuai dengan Alif perintah atau belum. Kemudian apakah Bapak selaku coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana nanti coach itu merespon pertanyaan dari Bapak, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam coaching seperti pemikiran, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Siap. Itu ya Bapak ya. Siap, Bu. Siap. Jadi saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Siap ya Pak Ali? Ya? Siap Ibu. Ini Pak Ali, pertanyaan yang pertama ini yang saya ajukan. Kira-kira Pak Alif ini ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ya? Kompetensi coaching itu kan 3 ya Bu. Ya, Ada essence, Hmm, menyampaikan pertanyaan ya. yang berbobot, dan terakhir itu mendengarkan dengan hasil. Jadi yang saya ingin perkuat itu pada membuat atau menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan Pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian berikutnya Pak Alif, dari kompetensi yang Bapak ingin yang ingin Pak Alif kembangkan, kira-kira mana yang Pak Alif inginkan saya untuk mengamati? yang paling penting itu menurut saya ya Bu, adalah pada saat pergantian informasi. Jadi pada saat itu yang berarti yang prioritas utama adalah menyampaikan atau membuat pertanyaan berbobot. Ya, ada pada kompetensi pemberian informasi yang ingin membuat Pertanyaan berbobot. Baik Pak Alif. Berikutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Untuk yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator pencapaian yang Pak Alif inginkan dari tujuan mengembangkan
eksternal. Yang pertama itu adalah perubahan mencari pengalaman saya menjadi coach yang baik. Berikutnya yang secara eksternal, saya ingin coach saya juga bisa memanipulasi dirinya untuk lebih meningkatkan kompetensi, juga mampu menggali potensinya. Selain kompetensi juga potensi. Berarti yang kita diinginkan Alif ada dari segi Alif sebagai coach, dan juga harapannya nanti di coach itu juga tergali oleh kemampuan Pak Alif melaksanakan sebagai menjalani sebagai coach. Ya, siapa Alif kalau seperti itu tidak berpanjang-panjang saja. Saya persilakan Pak Alif untuk melakukan presentasi, bisa melakukannya. Monggo persilakan dipanggil Bapak. Ya, mohon izin Ya, monggo Pak Budi. Ya. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Sehat tuh, Pak? Saya alhamdulillah. Kepentingan apa Bapak? Ya ini Bapak ada sedikit masalah, ya bukan masalah sih, cuma ingin sharing-sharing Pak tentang anak-anak ini Pak. Apa yang ingin Pak Budi sampaikan ke saya mengenai permasalahan yang lebih detail? Ini Pak, saya kan ngajar di teknik pernikahan ya. Yang menjadi masalah anak-anak itu adalah dalam hal tentang teori. Kebanyakan dari anak-anak itu kalau diajari teori dan berhubungan dengan angka-angka perhitungan itu sangat kurang. Dalam artian anturisme untuk belajar di sana yang mengumpulkan itu kurang itu yang menjadi masalah dalam hal pembelajaran itu beda dengan yang lainnya. Terus tujuan Pak Budi menyampaikan masalah ini seperti apa? Dari kegiatan ini saya ingin bagaimana nanti pembelajaran dalam di kelas itu menjadi menarik sehingga anak-anak itu suka dalam hal pembelajaran di lab. Jadi untuk memancing antusiasme. Terus kekuatan Pak Budi untuk membuat antusiasme anak-anak itu lebih terpacu, kira-kira Pak Budi itu memiliki kemampuannya. Ya, kemampuan yang saya miliki dalam hal ini saya yaitu tentang teori. Kami untuk belajar. Yang kedua dalam hal praktek. Karena itu kekuatan dari suatu pembelajaran positif. Sehingga di dalam positif itu adalah kemampuan untuk praktek. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang kalau kita hanya praktek saja, teorinya tidak kuat, itu juga akan kalau namanya bangunan kurang kuat, gampang hapus. Berarti Pak Budi maksudnya yang saya tangkap itu konseptual learning-nya. Ya betul Pak. Ya, kami ingin metodenya itu bagaimana konseptual learning-nya lebih kuat sehingga anak-anak itu kalau dalam hal dasarnya itu harus fondasinya harus kuat sehingga kalau di dalam yang tidak cuma bisa praktek tapi Yang saya tangkap dan menggarisbawahi Pak Budi kekuatannya itu adalah penjelasan untuk konseptual learning berdasarkan kekuatan yang Pak Budi punya saat ini dari skala 1 sampai 10 Pak Budi itu ada di posisi kalau sekarang ada kondisi yang saya memandang bahwasanya musik saya di posisi 5 ya, karena memang kurang
kekuatan itu bukan dipadukan dengan keinginan Pak Budi yang buat untuk melakukan sebuah perubahan, itu signifikansinya, harapannya yang seperti apa dari tingkat 1 sampai 10 kan ini ya, peningkatannya sampai sejauh mana menurut Pak Budi? Apabila dengan kami memberikan metode yaitu pembelajaran yang pada konsep yang sangat menarik, kami harapkan mungkin saya bisa menjadi belahan ya, karena diharapkan anak-anak akan mampu itu untuk yang pembelajaran yang akan kami sampaikan. Tapi pembelajaran yang Pak Budi maksud itu untuk membuat anak mendapatkan pengalaman ya, bermakna dan berkesan ya. Iya, Oke. Kemudian untuk mencapai 8 sampai 8,5 tadi, strateginya kira-kira. Strateginya pertama memang apa kami laksanakan ya dengan langsung pakai pada tidak menjelaskan tentang rumus ya, contohnya tentang bagaimana menghitung frekuensi. Menghitung frekuensi secara rumus itu anak-anak, tapi kami langsung praktekkan pada suara, sehingga kami dikasih suara nanti merubah frekuensi dari 0 frekuensi sampai 20 kHz frekuensi. Itu bagaimana sehingga diharapkan dengan praktek itu anak-anak langsung beda. Kalau teori kan biasanya masih hanya berpikir. Kalau ini saja langsung nangkap. Sehingga kalau sudah ada biasanya ya dulu pernah praktek seperti ini. Karena memang nanti diharapkan ada tabel-tabel, sehingga tabel ini posisi sekian 100S kekuatannya di sini, 1000S ada di sini. Jadi Pak Budi datang itu kan mencari solusi. Ya. Tadinya kan ingin bertanya solusi Ya, kepada saya. ya. Ternyata Pak Budi sudah menemukan sendiri. Ya. Berarti anak-anak menurut Pak Budi itu harus diberikan sebuah pengalaman. Betul. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar secara langsung, berkesan dan bermakna. Betul. Jadi itu ya Pak. Iya. Jadi solusi Bapak temukan sendiri. Ya dari pembicaraan ini ya sebenarnya kita kan, oh iya saya pernah ngajarin seperti ini dulu. Ya. Kemudian untuk secara kontinuitas, namanya kontinu itu kan bulan. Betul. Memang harus ada konsistensi. Betul. Ya. Siapa yang menurut Bapak bisa membantu untuk konsistensinya tersebut? Ya, memang konsistensi itu ada di saya sendiri. Betul. Karena kalau dari saya keinginan saya pribadi memang akan bertambah. Tapi namanya manusia kan mesti ada naik turunnya. Mungkin saya perlu bantuan dari teman-teman kami di Kabupaten, karena di kantor itu lebih banyak titik ketemu yang paling mendukung ya. Yang kedua ya teman-teman sejarah rekan di adaptif dan Jadi Bapak juga ini selain menjadikan sebuah pengalaman ke anak-anak, juga ingin meningkatkan kolaborasi, juga meningkatkan relasi. betul ya. Jadi setelah kita berbincang-bincang dari masalah mendapatkan solusi, kesimpulan seperti apa yang Bapak dapat dari perbincangan kita? Ya, kesimpulan memang dari pembicaraan ini yang pertama yang saya ambil pembelajaran itu harus lebih menarik. Iya. Harus lebih menarik sehingga siswa itu merasa kerasan gitu. Ya kan dari ini kan ya, berarti harus menarik, variatif, tidak monoton. Kalau monoton kemungkinan ya yang pernah ya kan kalau di anak-anak itu ya bosan gitu. Itu benar.
Betul, Pak. Praktek itu Tidak murah. ya tidak ada sekali Iya, ya. iya. Jadi kalau Iya. kita bisa ya mungkin kekuatan sekolah ya bisa penuh dengan adanya waktu mudik yang hari ini praktek ini harus ada yang nasional sehingga siswa akan lebih pembelajaran lebih siap. Jadi yang sudah kita bicarakan kita sepakat Pak. Ya. Mungkin Bapak sudah menemukan pencerahan di sini. Betul, ya, Pak. Jadi Bapak yang bertanya yang membawa masalah, Ya. Bapak yang bertanya tentang solusi, Bapak juga yang mendapatkan solusi dari jawaban sendiri. Ya, betul Pak. Ya, Ya, karena ada percakapan percakapan ini. Mungkin ada lagi Bapak. Sudah, Oh, ya, terima kasih Bapak. Siap, siap. atas waktunya beliau saya untuk bertemu ini itu saya lebih Senang bisa bertemu. Ya, Terima makasih, kasih. Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Pak. Alhamdulillah Ibu. Ya, Pak Alim, dari saya amati awal hingga akhir, Pak Alim melakukan sesi coaching tadi. Kita diskusi dulu ya Pak ya, Siap. sebelum kita akhiri. Ada beberapa hal yang harus Bapak jawab tentang pasca setelah pelaksanaan pada proses coaching ini. Jadi Pak, yang saya tanyakan, pada saat tadi Bapak melaksanakan coaching tadi, apakah Bapak sudah merasa bahwa indikator yang Bapak harapkan pada saat awal tadi, ya, pada saat awal tadi sudah Bapak capai? Beberapa mungkin dari segi percakapan kan kita jauh dari kata sempurna sebagai manusia. Indikator itu secara pribadi dari kacamata saya mungkin sudah sebagian besar saya bisa simpulkan Tercapai ya. Jadi Bapak menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin Bapak lakukan dan yang ingin diamati itu adalah kompetensi untuk mewujudkan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kita. ya. Baik Pak, ini saya akan menyampaikan hasil catatan yang sudah saya tuliskan di sini Pak. Saya amati dari tadi kegiatan proses yang Bapak sudah lakukan. Saya izin ya Pak ya. Oh, boleh, Ibu. Saya Monggo. menyampaikan. Dengan senang hati dan itu memang saya tunggu. Ditunggu ya Pak. Iya, Ibu. Iya, begini Pak Ali, dari yang saya amati, Bapak tadi menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya lihat dari kompetensi ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot, ini kan artinya harus pertanyaan itu muncul dari permasalahan si konsumen. Nah, ini saya lihat dan saya amati, ini Bapak sudah melahirkan pertanyaan-pertanyaan itu dari persoalan yang disampaikan oleh Pak Suri. Ini saya lihat sudah baik Pak, sudah gitu. Kemudian Bapak sudah juga memberikan rasa nyaman. Nah, ini yang mungkin yang lebih secara ini mungkin tidak dianggap tidak penting, tapi memberikan rasa nyaman itu adalah hal yang juga kita nggak bisa nggak bisa kita abaikan. Gitu, Pak. Saya melihat di awal tadi Pak Budi masih sempat agak ragu, Pak Budi masih sempat agak khawatir juga, tapi ketika Pak Ali membuka diri, Pak Ali dengan pertanyaan awal, nah ini akhirnya saya melihat Pak Budi ini mulai nyaman, mulai Pak Budi ini menceritakan ya mulai cair gitu. Itu yang saya lihat di sana. Sehingga itu juga secara nggak sadar Pak Ali itu juga akhirnya keluar juga gitu, keluar juga ide-ide untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat jadi Pak Budi sebagai coachnya. Kemudian saya juga melihat di sana Pak Ali juga tidak meremeh, Pak Budi tidak memberikan asumsi yang
ya, Pak Ali memberikan penguatan, memberikan kalimat-kalimat romantis yang intinya nanti Pak Budi percaya diri. Nah, percaya diri untuk apa nih rencana yang bisa diambil dari ide-ide Pak Budi. Nah itu yang saya lihat. Jadi keseluruhan untuk kompetensi yang Pak Ali inginkan ini sudah saya lihat sudah cukup bagus. Terima kasih. Baik, Pak. Dan alur percakapan kita pun juga sudah terpenuhi dari awal tujuan, kemudian Bapak mengidentifikasi, kemudian Bapak ini juga menggali rencana-rencana aksi dan hingga di ujung Bapak juga bahkan menggali bagaimana tanggung jawab itu tidak hanya sebatas tanggung jawab saja, tapi untuk keberlanjutannya itu Bapak kejar gitu ya. Itu bagus Pak. Punya mungkin satu ya Pak ya yang perlu digarisbawahi, mungkin kali ini Pak sebenarnya bukan kekurangan sih Pak, tapi ini lebih kepada kelebihan Bapak. Saya melihat Bapak ini memiliki rasa percaya diri yang bagus, yang ini insya Allah membawa aura yang positif. Amin Bu, amin, amin. Terima kasih. Jadi itu yang di luar dari kompetensi yang Bapak tadi minta ya, itu di luar. Jadi saya melihat Pak Ali ini punya rasa percaya diri yang bagus. Merinding saya Bu, Nah, dengarnya. Terima ya, kasih Bu. sudah cukup bagus Pak Ali. Itu catatan dari saya Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak Ali ya untuk sesi pasca kegiatan presentasi ini. Pak, kira-kira dari proses proyek ini adakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya? Yang pertama memang kita tidak harus lompat-lompat gitu ya. Jadi kita harus mematangkan sesuatu itu menjadi komitmen dunia penuh. Jadi saya memang harus fokus di dulu. Bukan yang lain tidak penting, bukan. Tapi andai kata ada yang lebih menjadi prioritas, maka waktu akan terpenuhi di situ. Untuk yang lain-lain itu tinggal diinginkan saja. Jadi tetap saya akan fokus pada membuat pertanyaan berbobot sebagai bentuk awal penggalian potensi dan kompetensi itu. Nah, kemudian untuk sebagai presence-nya hadir secara ilmiah, insya Allah mungkin saya bisa mengimbangi menjadi pendengar yang baik, mungkin dan juga saya bisa mengimbangi lah. Artinya Bapak akan terus mengasah ya Pak ya? Harus, Mengasah Ibu. dan terus mengasah. Harus Ibu, harus Ibu. Oke Pak Alif, saya percaya Pak Alif nanti bakal menjadi seorang coach yang andal. Amin, Ibu. Harapannya begitu. Jadi dengan menjadi coach yang andal, artinya Pak Alif sudah mengasah kemampuan dalam diri Pak Alif. Kelebihan yang saya sampaikan. Siap, siap. Ya, sementara itu Pak Alif, sesi kita untuk observasi pada hari ini saya rasa saya cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Pak Alif dan Amin. juga buat semua. Amin, amin. Insya Allah minggu depan kita bertemu dengan kesempatan yang Siap, Ibu. Jadi monggo Ya. Pak Alif kalau ingin melanjutkan Saya mau aktivitasnya. izin ya, Ibu, ya. Iya, bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak Tuan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, bagaimana kabar Alhamdulillah sehat Pak. Pak? Nah, ini Pak Budi sebelum kita mulai ini yang perlu saya sampaikan bahwasanya semakin menarik kegiatan observasi saya kali ini benar-benar tentang bukti penilaian. Ya, Yang diantaranya dalam proses coaching kita hari ini, coach dan uji kadang yang saya amati dalam tentang amati nilai-nilai dengan publik yang sesuai dengan hal kita. Belum mungkin
sebagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti pada ujinya ya, dan juga bagaimana uji tersebut merespon ya, merespon atau menanggapi pertanyaannya Anda dari Bapak sendiri. Sehingga yang bisa diharapkan dari prinsip uji ini adalah kemitraan dalam proses kreatif memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Bapak. Sebelum memulai proses seperti ini, perlu saya tanyakan Pak tentang beberapa hal. Yang pertama tentang kompetensi apa dari hari ini yang ingin Bapak kembangkan. Ini baru kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mengembangkan kehadiran dan mendengarkan. Berarti tiga potensi itu yang ingin dikembangkan ya. Ada dua Pak. Nah, dari kompetensi yang tiga itu secara pada saat ini spesifiknya ke mana Pak yang akan Bapak dan dikembangkan dikhususkan? Saya ingin ambil memfokus, mengamati bagian yang mengajukan pertanyaan. Dalam indikator capaian dan pengembangan yang Pak ini yang ketiga ini katanya tentang bagaimana indikator tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya ingin melihat seorang coaching ini mampu melihat peluang dan potensi yang ada pada diri tersebut, nanti bisa muncul potensi-potensi. Oh ya, Pak mungkin nanti bisa dilanjut Pak nanti untuk dengan kopinya kami mendengarkan. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Ali silakan masuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Hadir. Sehat ya? Iya, alhamdulillah Bapak. Santai dulu kan? Iya. Santai. Ya. Iya. Referensi. Mohon izin ini Bapak Ya. ada beberapa yang saya ingin bicara. Kira-kira apa yang Ali ingin sampaikan diobrolkan ini? Saya ada sedikit permasalahan kaitannya dengan saya kan ikut workshop makeup untuk kelas 6. Untuk kelas 6 itu baru tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka. Ketika selesai mengikuti workshop tersebut, saya ditugaskan oleh ketua K3 Kudus dan bahkan oleh kepala sekolah saya untuk diseminasi perihal hasil dari workshop itu. Yang menjadi masalah saya Pak, kemampuan saya di IT untuk presentasi tersebut. Saya itu kurang menguasai hal-hal semacam itu. Saya konfirmasi dulu dalam hal presentasi di bagian apa? Pembuatannya Pembuatan. Iya, pembuatannya. Karena kalau saya pada saat itu mau mendesainkan keseluruhan dengan materi yang saya dapat, dengan yang sudah di-share oleh asesor itu nggak butuh Pak.
Misalnya saya kan harus memilah. Nah, untuk memilah tersebut kan saya harus punya media baru. Ya, media baru itu kan relatifnya teman-teman menurut info yang saya dapat harus ke Canva. Iya, ke Canva tersebut untuk akses ke sana kok saya masih buta sekali. Jadi seberapa penting ini targetnya Pak Alif? Berbicara penting bagi saya itu memang sangat penting. Yang pertama karena memang saya diberikan pengalaman. Bukan menjadi beban moral bagi saya Pak kalau tidak dapat mobil. Makanya kan saya ngomongnya itu sangat penting. Dari sini Pak Alif pasti punya kekuatan dasar. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Pak Alif? Ya hanya operasional standar mengetik Pak, memanfaatkan teks tapi tidak secara yang eksplorasi tinggi. Misalnya cuma menunjukkan ngetik biasa, print itu saja Pak. Ya, mungkin googling lah biasa lah. Kira-kira kalau saya ngasih posisi skala ya 1 sampai 10, gimana posisi Pak Alif sekarang? Kalau untuk kemampuan IT saya bisa mematok di angka 5. Untuk Canva saya tidak bisa sama sekali. Jadi 5 saja lah. Iya loh. Nah, nanti kalau Pak Alif sudah belajar tentang Canva, kira-kira Pak Alif menginginkan di posisi yang berapa? Ya tidak bodoh-bodoh, setidaknya 7,5 ke 8 gitu. Kekuatan itu Pak Alif nanti bisa sampai posisi yang Amin. Semoga. Seandainya nanti ada ketika Pak Alif belajar, nanti ada muncul hambatan atau gangguan. Yang pertama perangkat. Nah, perangkat itu kan kalau kita menilai dari zaman sekarang untuk yang high tech itu harusnya dibimbing. Sedangkan Canva itu menurut kabar Pak ya, itu kita bekerja harus online. Apa itu saya harus pakai akun tuh Pak? Iya. Kalau kita nanti belajar tentang Canva itu, memang kita harus punya akun pun. Ya. Akun umum Pak. Akun umum bisa. Kalau disarankan bisa memakai akun belajar IT. Oh, nah, nanti fasilitas yang disediakan itu banyak. Nah, dari tantangan hambatan itu kira-kira strateginya apa ya Pak Alif? Strategi Pak Alif untuk menghadapi atau mengantisipasi tantangan. Yang pertama yang jelas permasalahan perangkat otomatis kan namanya saya juga berkembang, kompetensi saya juga ingin berkembang. Ya beli loh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua saya cari mentor. Makanya saya kan harus akan saya duduk ke sini menemui Bapak untuk meminta bantuan baik secara percakapan ini, secara langsung saya juga ingin menjadikan Bapak sebagai mentor. Karena yang saya anggap mampu dalam IT di sini memang Bapak, bukan yang lain tidak mampu, hanya pada kedekatan. Ya. Nah, nanti kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Alif untuk ya kalau ini bisa terampil presentasi Canva? Yang fokus saya berarti saya menghasilkan sebuah produk. Jadi ketika saya membuat entah bagus entah tidak, yang jelas saya sudah berusaha dan memang sudah ada hasil. Nah hasil tersebut tinggal menguji kelayakan apakah bisa dipakai untuk presentasi atau tidak. Nah, selama ini masih belum bisa dipakai maka saya harus belajar sampai dikatakan layak gitu. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu pentingnya Pak Alif punya komitmen yang kuat. Kira-kira komitmennya Pak Alif apa? Yang jelas untuk masalah komitmen kembali ke saya sendiri, itu motivasi. Namanya kita seorang guru bukan tidak apa namanya, memang
harus mengikuti pertimbangan zaman. Masa murid saya pakai Canva bisa, saya tidak bisa Pak? Kan sesuatu yang aneh ya Pak. Guru kalah sama murid di hal Canva kan begitu. Jadi yang menurut saya perkembangan itu akan menjadi wajib bagi saya. Jadi itu motivasi saya untuk mokok belajar seperti itu. Harus mokok saya. Bagaimanapun caranya saya harus bisa. Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Pak Khalid menjaga komitmen? Untuk menjaga komitmen yang pertama kembali lagi ke diri saya sendiri, karena teman saya bilang ini lagi manusia itu kadang bisa bosan, kadang bisa naik, kadang bisa turun moodnya. Ya. Mungkin pada saat mood saya rendah, saya harus kembalikan sama diri, ayo. Nah, saya harus punya motivasi tertentu. Kemudian motivasi eksternal saya enggak karena saya duduk langsung dan berhadapan dengan Pak Fendi, maka Pak Fendi orang kedua yang saya harapkan. Berikutnya ketika saya sudah masuk kategori bisa, saya bisa mengembangkan sendiri dari rekan-rekan yang lain, entah itu belajar melalui YouTube atau googling atau bagaimana, yang jelas informasi tidak akan berhenti dan stuck di satu sumber saja. Jadi saya minta bantuan Pak Fendi pada saat mentoring saya nanti pada saat kampanye tersebut. Itu dari komitmennya Pak Ali, ternyata Pak Ali sudah bisa menemukan solusinya. Dan artinya tidak ada keraguan lagi sudah dari Pak Ali. Oh gitu ya Bapak ya. Jadi masalah saya solusinya dari saya Bapak. Iya. Siap. Semoga komitmen ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Ali ya. Ya, mohon bantuannya Bapak ya. Siap Pak Ali. Yakin Pak Ali punya motivasi yang kuat. Siap Bapak. Insya Allah. Belajar terus. Insya Allah. Kira-kira masih ada yang Sementara karena saya sudah mendapat persetujuan Bapak, saya rasa untuk hari ini saya cukupkan dulu lah. Ya. Kita kan juga punya kepentingan lain-lain, jadi sudah dari tadi kita kerja sampai. Jadi saya istirahat dulu, Bapak juga istirahat. Saya mohon izin dan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. saya tunggu kabar baik. Siap Bapak, siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Fendi sudah selesai proses studinya. Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Lega Pak. Ada perasaan lega. Dari proses studi yang telah Pak Fendi sampaikan, saya ingin tadi saya sudah mengamati Pak Fendi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang dalam proses tadi indikator pencapaian yang ditanyakan apa saja yang dari kan tadi Pak Fendi membahas tentang pertanyaan yang pertanyaan yang betul. Mungkin ada indikator pencapaian yang masih belum aku sudah selesaikan dengan baik. Baik Bapak. Setelah saya tadi melakukan coaching di sini, pertama saya yakin saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta. Dan saya sudah berusaha untuk menggali melalui berbagai pertanyaan sehingga coaching untuk menjawab dan menemukan nanti solusi coaching sendiri. Pak tersampaikan ya. Iya. Jawabannya langsung dari coaching itu sendiri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dari hasil pengamatan saya akan menyampaikan catatan hasil observasi
informasi Baik. dari percakapan tadi yang saya lihat bahwasannya yang pertama pertanyaan dari Pak Fendi sudah bagus. Yang kedua merasa merasa nyaman dari percakapan tadi, menarik antara opsinya itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Pak Fendi memberikan penguatan tambahan. Tadi sudah disampaikan bagaimana meningkatkan pembelajaran ya, dengan belajar ID ya, sehingga memberikan penguatan. Yang ketiga tentang ini apa sih yang dicapai, jika hasilnya memang cukup baik dari saya, cuma yang mungkin ya ini ada sisi anggap perlu ditingkatkan ya, dan apa yaitu tentang bagaimana nanti ditingkatkan lagi adalah komunikasinya, mungkin lebih siap itu catatan-catatan yang saya katakan yaitu hal apa yang perlu kami dari data observasi. Yang ketiga yang perlu saya tanyakan yaitu dari proses, adakah proses kompetensi yang mau ditingkatkan yang dari proses coaching ya, dari yang tadi kan Pak Fendi ada pertanyaan untuk mungkin ada lagi yang ingin ditingkatkan dari pengalaman kita tadi coaching. Ya, Pak. Depan seperti saya akan terus berlatih dengan Pak coaching dan secara saya. Terutama kompetensi yang ingin saya kembangkan ada bagaimana menghadirkan pikiran penuh. Ya, berarti ditingkatkan lagi. Iya. Tadi cuma satu, berarti sekarang tambah dua lagi. Iya. Ya itu lagi. Itu mungkin yang bisa saya diskusi pada saat ini. Kita bisa melanjutkan aktivitas lain. Jadi dari Pak Fendi juga ada penjelasan ini. Mungkin ada apa lagi? Ada yang perlu dijelaskan atau perlu ada penguatan dari Pak Fendi? Sementara Bapak saya nanti akan berusaha untuk berlatih kembali. Iya. Setelah mempraktekkan coaching ini di sekolah. Iya. Terima kasih Pak Fendi atas rekaman. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sembilan belas. 19.